saya Maria Saputri Nadita, kerap disapa Nadine, mahasiswa aktif Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, semester 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan dari materi objek mengenai komunikasi kelompok. Sekian dari saya, selamat mendengarkan. Terima kasih. Pemaparan materi tentang komunikasi kelompok. Komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Kita tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain. Dalam banyak situasi, kita tidak hanya berkomunikasi secara individu, tetapi juga dalam kelompok. Nah, komunikasi kelompok ini sangat penting karena digunakan dalam diskusi, kerjasama, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, memahami komunikasi kelompok akan membantu kita berinteraksi lebih efektif. Nah, sebelum kita menelusuri atau mendalami lebih jauh tentang komunikasi kelompok ya, kita harus mengerti dulu apa komunikasi kelompok itu. Nah, komunikasi kelompok itu sendiri adalah proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan antara 3 orang atau lebih yang memiliki tujuan tertentu. Nah, dalam komunikasi ini, setiap anggota saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Nah, dalam komunikasi kelompok juga mempunyai ciri-ciri ya. Nah, yang pertama, lebih dari 2 orang. Yang kedua, ada tujuan bersama. Yang ketiga, interaksi 2 arah. Dan yang keempat, ada peran dalam kelompok. Nah, kemudian dalam komunikasi kelompok juga mempunyai tujuan ya. Nah, tujuannya antara lain yaitu menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, membangun hubungan sosial, berbagi informasi, dan lain-lain. Nah, yang kemudian ada karakteristik komunikasi. Yang pertama ada interaksi langsung, yang kedua ada umpan balik atau kita biasa sebut dengan feedback. Yang berikut ada aturan atau norma, ada pembagian peran, ada ada kekompakan atau kohesi kelompok. Nah, di sini juga kita mengambil contoh-contoh kasus ya. Nah, contoh kasus yang pertama ada diskusi kelompok di kelas. Misalnya nih, dalam satu kelas kalian dibagi menjadi kelompok untuk mengerjakan tugas presentasi. Nah, dalam kelompok tersebut ada yang aktif memberikan ide ya, misalnya ada yang aktif memberikan ide, ada yang hanya diam, ada yang menjadi pemimpin atau leader dalam diskusi. Nah, masalah itu muncul ketika beberapa anggota tidak mau berpendapat, ada yang mendominasi pembicaraan. Nah, kemudian di balik itu ada solusi komunikasi kelompok yang baik. Misalnya pemimpin memberi kesempatan bicara ke semua anggota, terus anggota saling menghargai pendapat, kemudian keputusan diambil bersama. Nah, dari dari contoh kasus yang tadi itu tuh kita bisa belajar bahwa komunikasi yang baik harus melibatkan semua anggota. Nah, kemudian kita ambil lagi contoh kasus yang kedua, misalnya rapat organisasi sekolah atau yang di sekolahnya biasa disebut juga dengan OSIS. Nah, dalam rapat OSIS, anggota berdiskusi untuk menentukan kegiatan lomba 17 Agustus. Nah, itu masalah yang muncul itu perbedaan pendapat tentang jenis lomba. Ada yang ingin lomba olahraga, ada yang ingin lomba seni. Nah, jika komunikasi buruk bisa terjadi konflik, keputusan sulit diambil. Nah, jika komunikasi itu baik, maka semua pendapat didengarkan, terus dilakukan musyawarah. Kemudian yang berikut dipilih keputusan terbaik. Keputusan terbaik itu dipilih bersama ya. Nah, ini menunjukkan bahwa komunikasi
komunikasi kelompok itu penting dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam komunikasi kelompok ini juga ada faktor yang mempengaruhi ya. Nah, misalnya ukuran kelompok, kepemimpinan, kemudian kepercayaan, lingkungan, perbedaan latar belakang, misalnya ya, itu juga dapat mempengaruhi komunikasi kelompok. Nah, dari semuanya itu kita bisa merangkum bahwa komunikasi kelompok sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kerjasama dan pengambilan keputusan. Dengan komunikasi yang baik, konflik bisa dihindari dan tujuan kelompok dapat tercapai dengan lebih efektif. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk aktif, saling menghargai, dan terbuka dalam berkomunikasi. Sekian dan terima kasih.